kali juga saya udah muter-muter tempat itu 1 jam muter-muterin, 1,5 jam lebih, akhirnya ketemu orang yang pakai baju kotak-kotak yang kakinya sakit sesuai dengan apa yang Tuhan katakan ke saya. Tapi kayak orang gila nggak kayak gitu? Hah? Kalau kayak orang gila nggak? That was insane, itu gila. Saya bilang gini, 1 jiwa lebih berharga dari kegilaan saya. Ada amin? 1 jiwa berharga, satu orang berjumpa dengan Tuhan lebih berharga daripada bagaimana kegilaan saya bergoing on, you know. Dan saya bilang misi, khotbah tentang misi untuk semua orang, tapi nggak untuk semua orang, tapi untuk semua orang juga. Kenapa? Karena khotbah tentang misi hanya untuk orang-orang gila. Kalau kamu nggak cukup gila, kamu nggak bisa lakuin misi. Seriously, kamu harus siap losing your mind. Kamu harus siap kehilangan kenormalan kamu untuk masuk ke dalam dunia misi. Dan itu challenge juga buat saya. Kalau kita nggak siap kehilangan, ya karena nggak normal, nggak sih? Misi itu nggak normal, bro. Ngapain kita, misi nggak normal. Tapi misi adalah hati Tuhan, karena jiwa-jiwa ada di hati Tuhan. Yesus mati buat mereka, seperti Yesus mati buat kamu. Mereka sama berharganya dengan kamu. Karena orang Kristen eksklusif banget, mentang-mentang sudah laba-laba, udah penuh basar, laba-laba, eksklusif paling suci, paling benar. Saya mau bilang kamu merasa lebih berharga dari orang-orang yang pakai narkoba di sana nggak kenal Yesus, kamu merasa lebih mulia, lebih. Saya mau bilang gini, mereka sama berharganya dengan kamu. Yesus juga bukan hanya mati buat kamu, Yesus mati bagi mereka. In the same price, dengan harga yang sama dia bayar. Ada yang salah dengan otak agama kita berkali. Nah, saya mau ngomong satu perkara yang saya rasa penting untuk di-sharingin tentang Injil. Saya akan tarik lebih jauh. Kisah Rasul 10 ayat 38. Bisa next slide. Oke. Saya berdoa semua anak Thor jadi gila. Semua anak Thor losing their minds. Gila. Saya tuh lagi makan di Pondok Hijau suatu hari, tiba-tiba saya lihat bapak-bapak sakit. Saya pakai celana pendek, baju kaos, tato saya kemana-mana. Saya perlu di bapak itu, Pak, saya boleh doain bapak. Kenapa kaki sakit, Pak? Saya berlutut di depan kaki itu, saya mau doain kaki bapak. Buat orang itu kan, siapa nih? Insane. Semua orang itu insane. Oke, dunia misi hanya untuk orang-orang insane. Si cantik hanya bagi mereka yang berani. Saya berdoa ke semua jadi cukup gila untuk masuk dunia misi. Karena dunia misi banyak orang suka. Saya nggak attack kamu yang worship di sini. Really honor you guys, worship team. Tapi ini pelayanan indah. There is no dirty hands on the stage. Kamu tahu nggak? Nggak ada tangan yang kotor dalam di atas panggung. Tapi dalam dunia misi kotor semua. Asli. Kamu harus siap acak-acakan. Saya berdoa Thor jadi gereja yang acak-acakan, jadi gereja yang cukup gila untuk melakukan dunia misi. Amin. Kisah Rasul 13, ya tentang Yesus. Maka saya bilang ini bukan metode ini, apa yang saya lihat dalam hidup Yesus. Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Oke. Itu tahapan pertama. Terus dia yang berjalan berkeliling sambil apa? Berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Penginjilan part 2 yang saya mau bagikan adalah kamu harus beritakan Injil dengan berbuat baik. Katakan sama-sama berbuat baik. Berbuat baik. Karena lagi kamu berbuat baik, kamu adalah Injil hidup. Before you preach the message, you have to become the message itself. Sebelum kamu membagikan pesan Injil, kamu harus, hidup kita harus jadi pesan Injil itu sendiri. Yaitu apa? Kebaikan. Itu pentingnya bagaimana dan ini sulit buat saya jujur. Saya bukan orang yang baik.
Saya bukan nice person. Saya bukan nice person lah. Kamu lihat aja muka saya, nggak ada rasa saya. Saya bukan nice person. Berbuat baik buat saya struggle banget. Buat saya jadi baik karena saya cuek, saya sebodoh amat, orangnya nggak punya empati kayak kamu. Ya, oh sedih aku gitu. Nah, saya cuek, nggak jelas pokoknya. Buat saya itu struggle. Buat saya. Tapi saya rasa try my best ya, do my best lah. Gitu. Belajar untuk ngobrol dengan orang, belajar untuk sapa orang lebih dahulu segala macam. Tapi kita mesti belajar ini sebelum share the gospel. Untuk masuk dunia misi, selain butuh kehilangan akal sehat, kita harus jadi orang yang baik. Dan jujur, ada orang-orang kamu yang dilahirkan, kamu punya keluarga yang baik, lingkungan kamu baik, kamu bertumbuh besar dalam lingkungan yang baik. Saya enggak. Sulit buat saya jadi orang baik. Tapi God give grace. Tuhan memberi kemampuan. Ada amin? Kebaikan selalu buka jalan bagi Injil. Kalau kamu buka slide berikutnya, perbuatan bicara lebih kuat dari perkataan. Ini PR banget buat kita semua. Karena kita seringkali jago ngomongin Yesus, tapi kelakuan kita nggak kayak Yesus. Karena perbuatan kita penting banget. Sebelum kita share the gospel, kita kayak di kantor, kamu mau nginjil ceritanya, tapi kamu kerja nggak benar. Itu akan sulit. Kamu nggak bisa skip the process. Kamu nggak bisa lewatin tahapan ini. Nggak bisa. Kalau kita mau nginjil ke orang, hey, we need to do the good things. Kalau kita mau masuk dalam pelayanan ini, kita harus jadi baik sama orang lain. Yesus dikatakan dia berkeliling sampai berbuat baik. Perbuatan bicara lebih kuat dari perkataan. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Saya akan coba dengan cepat ngomongin ini karena ada beberapa yang lebih penting lagi. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Saya nggak perlu cerita detail karena panjang, tapi saya garis kuning dibilang ada orang intinya dirampok waktu itu ya. Atau kalau baca ayat sebelumnya, saya nggak perlu jelasin semua, tapi saya kasih layang kuningnya aja. Jadi ada orang dirampok oleh penyamun, dia sampai dihabis-habisan, digebukin segala macam, sampai orang itu kayak mati kayak enggak, setengah mati ya kita tulis. Kacau orang ini. Lalu dibilang gini, ada seorang imam itu apa? Pelayan Tuhan di tempat ibadah yang orang Yahudi, ya kayak contoh sekarang Vio, gitu. Imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang yang terampuk tadi, yang mau mati itu. Lalu dibilang apa? Ia melewatinya aja, passing away. Aduh, kenapa orang itu kesian ya? Oke, jangan gitu Vio ya. Lalu datang pertama imam, terus kedua demikian juga seorang Lewi. Oke. Lewi sama aja kayak imam. Datang ke tempat itu, ketika yang melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan, dilewat-lewatnya. Ini orang-orang dalam tanda kutip orang-orang rohaniawan ya. Lalu datang seorang Samaria. Kamu tahu Samaria? Samaria adalah kumpulan orang yang dibuang dari orang Israel, karena mereka menyembah Allah. Mereka merasa kami nggak harus sembah Allah di Bait Allah Yerusalem, kami sembah bisa di gunung-gunung, kami bisa buat korban dan mesbah di sana. Jadi orang-orang Israel sangat anti sama orang-orang Samaria. Ini orang-orang yang nggak masuk dalam kategori oke lah ya. Tapi orang ini lewat, lalu ya lihat orang yang itu digebukin itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Langsung kalau kamu baca, orang yang diobatin sama dia, dibawa ke penginapannya dibayarin segala macam. Baik banget. Yesus kasih perumpamaan ini untuk nyentil kita semua. Bagaimana kebaikan. Dunia hari-hari ini sangat susah temuin orang baik. Ada amin. Saya kesaksian baru semalam karena kemarin yang anak pemuritan istri saya itu, yang motornya di tenggelam sama air karena banjir kan rumah kita. Jadi saya baru datang tuh kan panik. Karena saya baru ingin pergi ke komsel keluarga, bubble family. Tapi istri saya telepon, banjir kayak kamu pulang. Balik ke mobil, wah buru-buru kan, macet pula. Sampai sana rumah air itu udah segini saya. Arusnya deras, saya tuh mesti tempel tembok untuk masuk ke rumah saya, lihat. Tempel, sampailah di
motor si Okta anak gereja kita juga tenggelam kan udah. Waduh, ini saya bilang ini motor mesti dipindahin. Akhirnya kita motor pindahin. Tapi sebelum motor pindahin itu saya lihat tetangga saya, karena rumah saya lebih tinggi dari dia, tetangga saya lebih dalam lagi cuy. Tetangga saya, waduh dia baru pulang dari luar kota, jadi dia baru pulang syok, rumahnya tenggelam. Tapi anaknya udah dievakuasi, tapi anaknya nangis butuh susu. Itu hati bapak ya. Cuma demi susu anak dia rela ke rumah itu, masuk lagi cari susu, cuma cari susu. Nah, saya lagi lihat itu, saya bisa cuek nggak? Gue juga punya urusan gue mesti pindahin motor orang nih. Tapi saya nggak bisa cuek. Saya bilang, Mas, ngopo? Cari susu Mas. Ya udah saya bantuin. Karena lampu mesti dimatiin. Karena gelap kan toh. Apa namanya? Kalau dihidupin air ngambang itu, konser selesai kita semua. Itu kayak di film-film gitu, masuk air segini, nyari susu, nyari apa, ekstrim. Tapi saya rasa itu hal yang sederhana buat kebaikan. Saya bilang orang Kristen harus punya tanda ini, kebaikan. Kita bisa jadi orang paling cuek di muka bumi ini, serius loh. Tapi no, sekarang kita menjadi orang baik. Papa Jeko baik banget. Izinin saya sama istri saya tidur 2 malam ini, malam tidur di situ lagi. Kan kita pakai tempat buat tidur. Baru bingung mau tidur di mana. Kebaikan selalu akan dikenang sama seseorang seumur hidup mereka. Dan dia mau bilang, be good. Kita harus jadi pesan Injil itu. Kalau kita sukanya ngejulit, sukanya ngutang nggak bayar, ya apa? Hey, banyak orang bilang, Santo, lu pendeta tatoan. Hey, people don't care about tato napping, you know. They care about your character. Mau sama ngomong tato lah. Come on. Kita tatoan semua. Semua. Tato nggak buat kita jahat ya. Orang serang saya di tato saya mulu. Dan saya kayak Uza kan gitu ya. Gitu aja. It's not about itu. Ini buat karakter. Saya bilang, hey, be good. Saya yakin suatu someday kalau saya mau share Injil ke tetangga saya punya pintu yang terbuka lebar. Ada amin? Kalau Roh Kudus kasih kesempatan itu untuk saya kesaksian and all that ya. Karena saya sudah berbuat baik. Makanya saya bilang sebelum kita masuk dalam penginjilan kita nggak bisa skip the process. Yaitu do good, be a good person. Jangan jadi orang Imam Lewi dan ada amin. Jadi orang baik, come on, jadi orang baik. Sama-sama katakan jadi orang baik. Kasih tau kanan kiri kamu, hey, be a good person. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Banyak orang yang kelihatan, hey, saya mau bilang ini, saya mau kasih terjemahan ini. Saya nggak tahu, saya mau senggol ini sedikit. Nggak semua orang baik kelihatan manis, nice. Kamu tahu, ada good person and nice person. Itu beda ya. Ada orang yang nice, mulutnya manis, tapi di belakang belis, mengkhianat semuanya. Hey, maka saya nggak selalu tertarik dengan nice person. Karena nice person kebanyakan nggak good person. Yang terlalu manis-manis di depan itu kayak kamu cowok-cowok jangan berdua dengan cewek-cewek. Hai. Nah, kalau kamu ngajak cewek tuh jutekin kamu ya, Pak. Ini dibalik ke tidak nice. Ini. Ya, tapi kalau di nggak nicein mulu ya sadar diri. Berarti kan koin mundur. Kalau nggak masih kejar terus, waduh, berat ya. Ya, nggak itu aja. Nggak semua good person itu nice. Amin. Jadi jangan don't judge the book by its cover. Orang-orang serem-serem kayak saya belum tentu judge semua. Amin. Setelah itu kebaikan, kalau baca ayat sebelumnya tadi dia Kisah Rasul 10:38 tadi balik ke itu ya, Kisah Rasul 10 ayat 38. Yesus dibilang yang kedua menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ini agak creepy nih. Jadi saya mau jelasin ini. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang healing all who were under the power of the devil.
masuk ke yang Inggris di NIV itu ada ini bukan? Nah, ya. Killing all who were under the power of the devil. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang ada di dalam pengaruh ini? Yesus bukan cuma nyembuhin, tapi dia lagi breaking. Lagi ngapain? Dia breaking orang-orang yang under the power of the devil. Dia lagi breaking control of demonic power. Dia lagi hancurin kuasa kegelapan yang mengkontrol orang-orang. Pertanyaannya, siapa yang dikontrol orang-orang? Yuk, kita baca lagi ya. Oke. Kita baca di situ di 1 Yohanes 5 ayat 19 berikutnya. Yuk, next. Dibilang begini, we know that we are children of God. So ini ayat ini bukan buat kita, orang-orang yang ada di dalam Yesus. Sekali lagi, ini bukan kamu. Kalau ada pendeta pakai ini seolah-olah itu kamu, itu wrong interpret ya, salah penerimaan. Dan dibilang, kita adalah anak-anak Allah, and that the whole world. Tapi sisa dari orang-orang yang kenal Tuhan, dunia ini dia bilang is under the control of the evil one. Di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Jadi orang-orang yang nggak kenal Yesus, mereka living under the power of the evil one atau kuasa kegelapan. Saya mau ajak kamu ngerti ini. Nah, kalau kamu pernah nonton zaman dulu itu ada apa ya? Bukan si Unyil ya. Boneka-boneka yang pakai benang atau tali yang digerak-gerakin, pakai jari, kamu tahu itu? Itu drama-drama Eropa yang pakai boneka sering buat itu. Ya, apa sih namanya? Apa? Ya, something like that ya, gitu-gitu. Saya lupa juga sih. Saya kayak tangannya dimasukin ke glove nggak sih? Nah, kamu tahu nggak, orang-orang yang kenal Yesus semua dikontrol itu. Mereka nggak bisa berhenti berjudi, ya. Karena ya mereka nggak bisa berhenti bercerai bahkan. Kawin cerai, under ya gampang banget karena mereka kayak boneka aja, kayak setan pengen kayak gue buat dia bosan sama bininya lah, gue bawa dia ke wanita lain gitu, atau gue buat dia bangkrut lah. Nggak mikir. Kalau kamu dengan kesaksian orang-orang bagaimana orang sebelum kenal Tuhan Yesus, tapi kalau kenapa orang yang udah kenal Yesus pasti kayak gitu kosanto? Itu bukan under the power of the man, tapi under the flesh, under kedagingan. Ya jadi bedain ya. Orang di luar dunia kelakuannya ngawur-ngawur, mereka because they were under the power. Ada kuasa yang mengkontrol hidup mereka. Mereka nggak bisa berhenti pakai narkoba, mereka nggak bisa berhenti mabok, mereka nggak bisa. Tapi kenapa orang-orang Kristen juga sama kosanto? Artinya orang Kristen kan harusnya nggak punya kuasa kegelapan lagi yang menguasai mereka. Apa? Masalah orang Kristen bukan lagi kontrol dari the power of the darkness, tapi the flesh, kedagingan kita yang memimpin kita. Nah itu nanti beda-beda banget. Nah karena kita tahu banyak orang yang di under control, bagaimana kita mesti merespon itu, kosanto? Karena kita lagi share gospel, kita ini nginjil. Nah banyak orang pikir nginjil sekali lagi itu ideologi. Datang ke orang ngomongin Yesus mati buat lo, kalau lo gak terima Yesus lo mati masuk neraka. Kalau terima Yesus lo masuk surga. Banyak orang pikir nginjil itu pakai ideologi, tapi nggak gitu. Injil itu harusnya menjawab kebutuhan. Ngejawab kebutuhan apa? Ini memutuskan orang-orang yang under the control of the devil. Oke. Bisa ngerti ya? Nah, pertanyaannya, apa ciri-ciri orang-orang yang bagaimana kita menyembuhkan orang-orang yang under the control itu? Mereka sakit apa sih sampai sebegitunya dikontrol? Saya akan kasih contoh-contoh atau bagaimana sakit-sakit seseorang yang membuat orang-orang dikontrol of the devil. Oke. Tapi saya bilang nggak semua orang Kristen juga. Saya ini hanya untuk orang-orang Kristen lahir baru ya. Karena banyak orang agama Kristen tapi nggak lahir baru. Kamu mesti bedain ini. Banyak orang yang dari gitu lahir udah Kristen, tapi mereka belum sebenarnya lahir baru in the spirit. Nah itu different case. Ya, ini yang saya bilang, kalau kamu benar-benar lahir baru secara roh, kamu nggak hidup lagi di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Makanya kita bilang, death, where is your sting? Kematian, di mana? Hey maut, di mana sengatmu? Karena kita udah break dari kontrol.
Nah, Tuhan mau pakai kita menyembuhkan. Kita buka Markus 19 ayat 17 sampai 18 ya, Bang. Masuk ya. Tanda-tanda ini akan menyertai pendeta-pendeta. Baca baik-baik. Baik-baik. Tanda-tanda ini akan menyertai pendeta-pendeta. Enggak, coba baik-baik. Tanda-tanda ini akan menyertai pembicara-pembicara KKR. Hah? Ayatnya bilang gitu nggak? Ayatnya bilangnya apa? Ayatnya bilang gini, tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Orang-orang yang percaya. Siapa orang-orang percaya? Coba lihat kanan kiri kamu. Hey, that's you. Pada masa itu orang-orang Kristen punya tanda. Dari mana orang tahu dia Kristen? Bukan rajin ke gereja, nggak ada hubungan di situ. Orang-orang pada saat itu bisa mengenali seseorang Kristen atau enggak karena mereka punya tanda yang menempel dalam mereka. Ada amin? Tanda itu apa? Apa? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Kemarin rumah Jojo katanya benar setan. Ya, mana Maya? Ada setan Maya? Usir setan Maya. Kamu punya kuasa untuk usir setan. Dia sudah takut setan. Ya. Tanda, kamu usir setan. Hey. Saya pernah ngalamin ini soalnya. Jadi setelah lama banget saya diundang ke sebuah kos-kosan baru. Jadi kos-kosan itu baru buka dan banyak anak-anak SMA di situ yang baru-baru datang dari luar kota tinggal di situ di kos-kosan itu. Dan nggak tahu kenapa di kos-kosan itu banyak yang kesurupan. Jadi pagi-pagi saya dipanggil untuk datang ke sana. Saya datang ke sana. Dan akhirnya ya lakukan pengusiran setan. Wah, sosok biar rohani kita bahasa dikit. Tapi puji Tuhan setelah lucu itu lagi diusir-usir setannya lagi diusir dari orang ini bisa pindah ke sini. Tapi yang diserang sama setan itu adalah karena setannya wanita saat itu. Jadi ada satu wanita yang memang keluarganya sangat kental dengan okultisme. Jadi cewek ini dirasuknya kuat banget waktu itu. Sampai ketakutan mereka tunggal langgar. Akhirnya ya usir setannya gara-gara diusir setannya satu kosan buka satu komsel situ. Ada kurang lebih 15 orang ikut komsel baru langsung buka komsel baru saja. Haleluya. Kita punya itu dipakai Tuhan, ada tanda-tanda ini untuk usir setan. Jadi kalau ada tetangga bilang, bukan gue disadar, jangan kita. Serem ya. Kamu segini dong, sadar. Gue boleh usir setan nggak? Kalau berani sih dia dong, gue fresh deh. Saya mau tantang kamu ini, makanya saya bilang harus jadi orang yang cukup gila untuk masuk dunia penginjilan. Dan kalau kamu mulai percaya ini, saya nggak tahu ya kamu percaya apa enggak, tapi kalau kamu mulai mengimani ini, nanti kamu lihat Tuhan izinin kamu. Kamu lihat, akan banyak setan-setan bermunculan yang harus kamu usir. Kalau kamu mulai mempercaya ini, kalau kamu mulai hari gini, segala sesuatu harus dimulai dari iman. Lagi kamu mulai mempercaya ini, Tuhan kasih zona lah, latihannya dikasih nanti. Serius lah sama saya. Saya bertahun-tahun percaya ini. Dan saya udah mesti lumayan banyak setan juga sih. Dari setan betul kayak setan kayak orang. Ya, lanjut ya. Terus mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Apa itu bahasa-bahasa yang baru? Saya mau bilang gini, saya tahu ada beberapa dari kamu mungkin bukan basicnya karismatik, tapi tanda-tanda dibilang di Alkitab nggak bilang gini, mereka itu siapa? Orang-orang nggak dibilang orang-orang karismatik. Mereka itu orang-orang percaya. Semua orang yang percaya Yesus akan berbahasa baru. Bahasa baru itu apa? Bahasa roh. Kalau kamu belum berbahasa roh, kamu harus minta bahasa roh. Karena bahasa roh itu bukan buat di gereja. Kalau kamu baca baik-baik di Korintus, bahasa roh itu bukan buat ramai-ramai gini. Bingung orang. Bahasa roh itu buat di rumah.
Karena kamu berbahasa roh, kamu mendapatkan rahasia-rahasia Allah, kata Korintus. Nah, kamu mulai berbahasa roh, kamu konekin diri kamu dengan roh Tuhan, kamu akan mulai mengerti rahasia-rahasia itu surgawi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang Kristen. Langsung dibilang apa? Mereka akan memegang ular, jangan coba-coba tapi, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka nggak akan mendapat celaka. Ini hanya contoh, metafor. Tapi artinya kamu berapapun orang di luar mau jahatin kamu, mau celakakan kamu nggak akan celaka. Itu tanda orang Kristen. Jadi kalau ada orang mau nyusahin kamu, bilang orang ini kayaknya udah gua, ini kok nggak hancur ya? Wajar lah, dia kan orang Kristen. Mana bisa kau hancurkan? Ngerti gak? Jadi kamu orang Kristen, jangan takut kalau orang bakal ngancurin kamu. Hei, jangan takut. Selalu ada orang itu soal dalam hidup kita. Kalau ada orang yang mau coba ngancurin pelayanan kamu, ngancurin kerjaan kamu, ya, ngancurin keluarga kamu, jangan takut. Kamu bakal dapat celaka, serius. Ya, kecuali kamu yang ngancurin sendiri. Seringkali kan orang ngancurin, kita ngancurin sendiri kita sendiri. Ya. Dan ini, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Percaya nggak? Kamu sih percaya ini loh. Kalau kamu nggak percaya ini sulit. Kalau kamu mulai percaya ini serius sulit, itu akan happening. Saya udah lihat banyak kesembuhan, bukan karena sekali lagi, bukan karena saya pendeta, bukan karena saya pembicara KKR, nggak ada hubungan dengan itu. Simple, karena saya pegang identitas saya I'm a believer, saya percaya Yesus, saya percaya apa yang ditulis di sini. Dengan modal percaya itu, saya selalu berpikir, lagi saya sentuh tangan saya ke orang, saya lagi doain orang sakit, selalu berimajinasi. Saya pakai imajinasi saya, jadi kan kalau saya doain orang sakit, saya mau bayangin ada something, kan Roh Kudus tinggal di sini, dia mengalir tangan saya. Saya imagine. Karena saya mau aktifasi iman saya. Biar apa yang ditulisnya, saya udah lihat orang lumpuh jalan, saya lihat orang tuli dengar, saya lihat orang buta lihat. Bisu saya belum pernah lihat, saya doain sembuh. Tapi banyak hal sembuh, benjolan, kayak tumor, something, saya lupa. Jantung, apa lagi ya? Many sickness. Tapi saya kesaksian begini, bukan bilang, hebat banget Santo. No, kamu juga bisa. Masalahnya, do you believe it? Saya bilang gini, nggak semua sembuh memang. To be honest, nggak semua sembuh. Temannya Bernard, istrinya koma, saya doain, bukan yang sembuh malah meninggal. Iya, keluar dari ruangan langsung meninggal. Waduh, gue merasa bersalah banget, baru gue tepuk tangan, gue keluar, langsung ngejerit keluarganya. Masya Allah. Langsung nyebut, subhanallah. Nggak semua orang sembuh. Tapi kita belajar bagaimana iman kita untuk tumbuh, grow. Ada amin? Amin? Aktivasi iman. Kalau ada orang bilang, hebat bener Savio ya. Orang sakit pada sembuh, doain jadi kantor. Amin. Vio, kalau bisa gitu sih Vio? Ya gue kan Kristen. Kamu bayangin nggak kalau orang bisa kayak gini semua, ngusir setan, nyamperin orang sakit, dihancurin orang, disisnya segala macam, ditipu segala macam, nggak hancur apa, itu bakal gempar loh satu kota. Hah? Gempar nggak satu kota? Gempar loh. Kalau orang bisa percaya ini. Dan akhirnya karena gempar, orang-orang akan penasaran, creating hunger, menciptakan rasa lapar. Orang-orang Kristen ini punya apa ya? Kok sakti-sakti gitu ya? Ini yang saya mau bagi ke anak-anak Thor. Karena dunia butuh ini, man. Kita itu nggak nginjil supaya kita kelihatan gimana-gimana, enggak. Dunia butuh ini semua loh. Orang sakit itu mahal nggak? Sakit itu mahal. Nggak semua sakit juga ditanggung asuransi. Dan proyek asuransi juga sulit. Asuransi juga mahal, to be honest. Wah, ada BPJS juga nggak cover semua penyakit. Kamu dan saya punya jawaban, namanya iman.
Hei, kita punya pilihan lain selain asuransi dan BPJS, yaitu faith, iman. Ada amin? Kita punya jawaban lain, kita punya jawaban lain tentang itu. Saya mau dorong kita, ayo come on. Kalau ada orang sakit, di teman kantor sakit apa, come on, doain. Doain. Ada amin? Itu cara Injil, makanya saya bilang Injil itu bukan tentang ideologi, perang-perang debat-debat loh. Hey, come on. Ada orang sakit, doain. Ada orang suruh tolong. Ada orang kesurupan, usir setannya. Mana setan? Sini usir. Supaya dunia itu lihat loh, there is something different with us. Ada something yang beda dengan orang-orang Kristen. Ada amin? Kalau saya takut saya, orang dulu di kantor saya, kalau di kantor saya pernah ada setan, serius. Beberapa barang bisa pindah-pindah, ngacak-ngacak nggak jelas. Makanan bisa pindah-pindahin. Jadi orang-orang kantor saya tahu kalau ada setan caranya bisa apa? Orang tuh ada hantu. Saya kasih mana tadi? Jauh, gimana nih, gimana? Nah, malu sama kalung salib itu. Wih. Kamu sebagai orang Kristen, kamu harus jadi satu-satunya orang di kantor kamu yang orang-orang cari kalau ada setan di situ. Jangan kamu ikut kabur. Kamu harus jadi jawaban buat itu. Kamu kebayang gak kalau kamu teman-teman kamu sakit penyakit, kamu doain dengan iman orang-orang itu pada sembuh. Teman-teman kamu yang sakit, setiap mereka sakit di kantor, mereka tahu kalau gue sakit, kita ke dokter mahal. Mendingan kita ke Wongso dulu. Sifu Wongso, tolong dong doain kita biar kita sembuh. Ada amin? Kita mesti jawab, jadi jawaban, seriously. Saya supir saya apa, doain aja saya dulu. Saya bilang, tapi kalau mesti cukup jadi orang gila memang melakukan semua ini ya. Saya punya waktu berapa menit, 15 menit, saya akan sampaikan semua ini. Mana Yudi di situ? Oke. Oh, dia bisa kontrol dari mana? Bisa ya? Iya. Ini ciri-ciri orang yang saya mau kasih kamu ciri-ciri orang yang under the power of the demonic. Ciri-ciri orang yang dibawa pengaruh kegelapan. Oke. Saya mau kasih symptoms atau gejala-gejala. Jadi kalau kamu ketemu orang di kantor, di tempat kerja kamu, anak buah kamu, siapa buahnya Pak? Lihat itu sebagai opportunity atau kesempatan untuk share gospel. Ingat, share gospel bukan tentang ideologi, tentang teologi, tentang kasih jawab bagi orang lain, berbuat baik dan bawa harapan bagi mereka lewat doa, kesembuhan dan semua. Kalau kamu temukan orang-orang ini, pertama orang-orang yang sakit pada pikiran mereka. Ya, di 2 Korintus 10 ayat 5 dibilang, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hari-hari ini banyak orang yang punya anxiety disorder atau kegelisahan berlebih. Dan kamu tahu, kalau kamu punya kuasa untuk menaklukkan pikiran yang berkecamuk atas diri seseorang, karena kamu punya peace, damai. Ada amin? Mereka depresi ini punya gejala ini, depresi, kegelisahan berlebih, ketakutan berlebih, keinginan untuk bunuh diri, sering mimpi buruk dan sebagainya, banyak. Ini masalah kejiwaan. Kalau kamu temukan orang-orang ini di sekeliling kamu, jadi lakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu doain mereka gak sembuh, seenggaknya temani mereka lewati proses. Saya nggak jamin, saya nggak ada orang yang saya yakin bisa jamin setiap kita doa orang sembuh. Amin. Hey, tapi at least we try. Kalau kita pakai power, pakai kuasa Allah, nggak something, kita pakai kasih. Amin. Amin. Kalau kita berbuat baik, nggak bisa kita pakai kuasa. Karena penyakit nggak bisa sembuh pakai perbuatan baik. Kamu bisa bawain mereka roti, kunjungin ke rumah sakit, tapi roti nggak bisa sembuhin mereka. Kamu mesti bawa kuasa Allah di situ. Jadi ini seperti mata uang ya, kebaikan dan kuasa Allah.
Oke. Orang-orang depresi. Terus dibilang sakit pada pikiran, yang kedua sakit pada perasaan. Ini mirip-mirip tapi beda sebenarnya. Yang sakit pada pikiran tadi, depresi, seringkali memang ada akarnya, tapi tiba-tiba itu bisa datang tanpa sebab. Kamu ngerti? Waktu mama saya meninggal, setelah itu Raditya Oloan meninggal, harus saya dekat banget sama Radit. Dua orang ini meninggal dalam waktu yang cukup dekat. Tiba-tiba itu menyerang jiwa saya. Saya kena mental breakdown namanya. Saya nggak tahu kenapa, saya jadi takut mati. Takut, Jeko tahu itu. Saya bertempur dengan ketakutan saya 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Takut banget, bahkan lagi liburan ramai-ramai kita ke liburan ke Krui waktu itu. Saya berperang dengan ketakutan saya. Pagi-pagi itu saya orang-orang bisa nikmati berenang, tawa-tawa, mereka nggak ada yang tahu. Saya bertarung dengan ketakutan. Saya pagi-pagi bolak-balik di kolam renang berdoa basaro lawan ketakutan. Saya declare ayat firman Tuhan, hidup umur panjang di tangan kanan, tangan kiri kehormatan. Saya declare bertempur dengan semua itu. Dan Kosanto under demonic power dong. Yes. Nah kamu mesti ngerti juga, orang Kristen memang nggak bisa lagi kayak boneka yang dikontrol. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa. Contohnya gini, buat orang yang nggak kenal Yesus, ya, iblis itu benar-benar tinggal dalam rumahnya. Kalau anggapnya ini hidup kamu rumahnya, iblis itu benar-benar tinggal atau ruangan. Tapi kalau kamu di dalam Yesus, tiba-tiba Yesus masuk di ruangan ini, iblisnya keluar nggak? Keluar dong. Tapi bukan berarti dia nggak bisa gedor-gedor pintunya. Bukan berarti dia nggak bisa distract kamu. Kamu ngerti itu? Ya, kita nggak dikontrol, tapi kita bisa diserang dengan ketakutan, depresi, dan banyak hal. Itu sebabnya. Saya bertarung dengan itu puji Tuhan saya menang. Saya nggak ada ketakutan lagi. Tapi saya juga sampai hari ini, karena saya pernah berhadapan dengan monster itu, saya berhati-hati sekali dengan reels yang tentang penyakit cancer, ada orang mati gara-gara cancer, ada orang mati gara-gara apa, penyakit ini. Jadi saya jaga pikiran saya juga. Karena saya berhadapan dengan ketakutan yang pernah saya hadapi sebulan lebih, hampir 2 bulan. Pakai firman saya hadapin ini. Saya declare terus firman Tuhan yang hidup tentang hidup panjang, umur panjang, bla bla bla, segala macam, semua itu. Dan yang kedua, Lukas 22 ayat 34, sakit pada perasaan. Ini perbedaannya. Saya punya 12 menit. Dibilang, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Dikatakan tahu Yudas ya, yang dianti Yesus. Jadi ada iblis masuk ke dalam, menguasai seseorang. Langsung orang itu datang ke bahkan orang dekat Yesus lah. Lalu pergilah Yudas kepada imam dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi ada kuasa kegelapan yang langsung turun atas seseorang, dan orang ini tiba-tiba mulai kacauin hidup kamu. Kamu ngerti gak ini? Kamu mesti ngerti peperangan ini. Dan ada orang-orang yang kayak gitu. Ada orang-orang yang gak sembuh luka hatinya, bukan karena dia kurang memaafkan, tapi dia gak breaking the power of the demonic. Jadi gini, kalau kamu dilukai seseorang dan itu terus-menerus gak bisa berhenti, ya kamu harus ngerti ini. Jangan-jangan kamu under attack. Kamu udah dilukai, ampuni, dilukai terus. Jangan-jangan orang itu kayak Yudas, dikuasai kegelapan untuk mengkhianati Yesus berkali. Pengkhianatan selalu menciptakan luka pada perasaan. Amin. Jadi kalau ada orang yang begitu di hidup kamu, atau orang lain ngalamin itu, ada orang cerita, gue tuh udah nyerah sama orang, gue gak ngerti, gue udah maafin, gue gak tau kenapa orang ini selalu buat masalah terus, melukain gue terus, hey, ada waktunya kamu mengampuni, tapi ada waktunya kamu harus berperang. Kamu harus ngerti ini, prinsip-prinsip kayak gini. Kalau orang itu terus keep hurting you, nyakitin kamu terus, kamu mesti standing. In Jesus name, aku perintahkan di dalam nama semua the power of demonic yang turun atas seseorang, orang itu yang terus menyakiti aku, mengkhianati aku, atau merugiin aku, atau apapun. I break the power in Jesus name. Nah kalau ketemu orang yang begitu juga, kamu harus doain mereka, putuskan semua rencana iblis untuk melukai perasaannya. Ada amin? Kamu ngerti ini ya? Bisa paham gak nih apa yang saya coba jelasin dengan cepat soalnya? Kalau kamu ngalamin itu atau
ada orang yang ngalamin itu terus menerus disakiti, gak jelas, jangan, hey, stop hurting me. Bukan ngomong ke orangnya, tapi ngomong kepada kuasa kegelapan yang bekerja menunggangi orang itu. Stop hurting me. In Jesus' name, I command you to go right now. Pergi. Masalahnya seringkali bukan pada sakit hati atau mengampuni. Masalahnya adalah kamu under attack. Kamu harus ngerti kapan kamu harus mengampuni, kapan kamu harus menyerang balik. Ada amin. The next one, kerasukan. Kerasukan ekstrim. Salah satu kasus ekstrim yang saya pernah alami adalah salah satu teman kita, dia punya teman juga. Teman ini pertunangannya hancur cuma gara-gara dia suka kesurupan. Jadi dia perempuan, cantik anaknya, tapi orang ini suka kesurupan. Kalau dia kesurupan dia mulai menangani, jaipongan di kantor. Gitu. Di pertunangan dia kesurupan. Pertunangannya batal, ngeri nggak sih? Jadi ada spirit yang kawin dengan orang ini. Nggak suka kalau orang ini menikah secara fisik. Kau satu bisa nggak doain dia? Tinggalnya di mana? Jauh, luar kota, suruh datang sini. Datang saya kira doain baru berapa menit. Jesus name, langsung guling-guling. Saya masih ada video itu. Guling sana, guling sini, guling sana, guling dia. 30 menit mungkin. 30 menit. Ada yang guling-guling, ada yang kayak. Oh, saya pernah ketemu yang kayak juga. Serius. Orang, saya nggak ngomong. Guling-guling. Deliver, dibebaskan. Kerasukan, saya mau baca itu tapi lama ya. Tapi kalau kamu ketemu di luar orang kerasukan, hey, listen up. Itu waktunya kamu share the gospel. Ya, panggil mana orang yang panggil sini? Jangan nuntut dong. Amin. Makanya saya bilang, dalam dunia misi, kita harus jadi orang gila. Kita losing our mind. Di kantor ada kerasukan, dan kerasukan itu nggak bisa kerasukan masih jadi misteri bagi dunia ini. Seriously, ya. Film Exorcism itu film pertamanya diangkat dari kejadian nyata. Karena ada orang yang meninggal yang dieksorsis sama orang Katolik, ya, dan nggak keluar. Orang itu dieksorsis nggak keluar. Spiritnya sebenarnya bagaimana cara spirit ngebunuh orang ya? Buat orangnya bunuh diri sebenarnya. Dia nggak mau makan, dia nggak mau apa? Dia nggak mau keluar dari luar segala macam. Makanya saya bilang isolasi is from hell. Kalau kamu mengisolasi diri kamu, nggak mau keluar rumah, nggak mau makan, nggak ngapa-ngapain, bete apa, kamu ketemu orang, isolasi diri seminggu. Saya pernah nanganin orang isolasi dirinya 2 tahun. Saya konseling selama 2 tahun, sekali konseling bisa 4 jam. Saya lakukan itu tiap bulan sekali. Kadang-kadang makanya saya bilang, nggak semua kita tumpuk tangan beres. Kadang-kadang ada yang mesti lakukan perbuatan baik. Saya harus kembali dia cerita 4 jam sebulan sekali. Crazy man, 3 jam 4 jam mesti dengar dia cerita selama 2 tahun. Tapi sekarang sembuh. Dulu dia kurus banget, krempeng tulang badan, sekarang dia segar bugar. Happy dia. Buat story terus di IG. Haleluya. Ya, karena dulu dia nggak mau orang lihat hidup dia. Sekarang dia pengen dunia lihat betapa bahagianya dia. Langsung terbalik situasinya. Hey man, come on. Saya mau bilang kalau kamu mau isolasi diri kamu, something jangan-jangan kamu under the attack of the enemy. Ngeri. Kacau. Dunia ini kacau banget. Sakit pada tubuh yang saya bilang tadi healing ya. Matius 9 ayat 33 healing. Kerasukan tadi saya panjang ayatnya, saya nggak panjang waktunya singkat. Sakit pada tubuh sakit yang disebabkan oleh roh jahat. Sakit itu ada beberapa alasan. Ada sakit yang karena kebodohan kita makan nggak jelas, begadang nggak jelas. Ada sakit karena kecelakaan, ya. Ada juga sakit karena spirit yang nggak bisa kita predik kenapa orang ini sakit, ya, gitu. Dan sebenarnya kalau sakit, makanya saya selalu suka ini. Dan setelah setan itu diusir, dibilang apa? Dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Lagi kita ketemu orang sakit, kita kan nggak tahu orangnya sakit karena apa kan? Setuju nggak? Iya. Hah? Nah, dan yang menarik, yang buat saya sangat menarik. Jadi kalau ada orang sakit,
Jangan di iblis nih. Karena penyakit yang paling mudah disembuhkan adalah penyakit yang disebabkan oleh iblis. Serius. Karena tinggal diusir. Dan biasanya lagi saya doakan orang sakit yang dikuasai oleh disebabkan oleh iblis. Biasanya orang itu pertama bisa rasain panas, heat, panas banget, atau dia sakitnya pindah-pindah. Saya pernah doain orang tante-tante kayak gitu, doain pindah sini, pindah sini, bisa juga. Serius bener. Ada sakitnya di sini, doain lehernya. Satu, tiba-tiba sakitnya di sini, bang. Karena itu demonik, dan itu langsung sembuh. Doain langsung sembuh. Suaminya juga nggak bisa ngapa-ngapain, doain langsung sembuh. Makanya saya bilang, yang berasal dari demonik, penyakit yang dari demonik itu gampang banget sembuh. Makanya itu yang buat saya tertarik. Jadi kalau orang sakit, wah kalau demonik langsung sembuh nih, gampang banget. Gitu. Gampang banget. Makanya kita lagi saya doa, seringkali lagi orang sakit, kamu rasain apa? Saya tanya. Penting buat saya, karena lagi dia rasa panas. Kenapa? Karena the power of the Holy Spirit itu seperti api. Itu membakar demonic power. Makanya selalu ada rasa panas saat Roh Kudus menjamah seseorang yang sakit, yang disebabkan oleh kegelapan. Kayak gitu dong? Rasa apa? Geli. Geli sih. Gak ada hubungan kok geli. Kena selesai. Apa nih doi? Rasa apa? Siaman. Itu tinggalin aja. Itu aduh. Jangan gitu. Makanya saya bilang, hey orang sakit, come on guys. Karena kenapa ya bisa roh jahat menyebabkan penyakit itu? Mungkin kamu bertanya-tanya. Ada satu namanya yang namanya kutuk keturunan. Karena satu dosa yang dilakukan satu generasi ditanggung 4 generasi sesudahnya. Kamu harus paham prinsip-prinsip ini. Kalau ada generasi 4 generasi di atas kamu yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, ya berarti papa kamu, kakek kamu, kakeknya bapaknya kakek kamu, sama kakeknya kakek kamu, apa namanya? Hah? Ya apa itu? Dan kita nggak tahu kan? Kakeknya kakek kita tuh ngapain aja kita nggak pernah tahu. Dan kesalahan mereka karena mereka pernah berhubungan dengan kuasa kegelapan atau apa itu bawa pengaruh salah satunya penyakit. Ada amin. Penting banget kalau kamu punya istri melahirkan, tumpang tangan dalam nama Yesus, aku patahkan semua untuk keturunan dalam nama Yesus. Untuk bayi. Bisa jadi satu bapaknya sehat, tiba-tiba anaknya nggak jelas. Ya. Banyak banget. Lalu ada sakit yang disebabkan hal lain. Disebab dia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdasar-dasarkan kepadanya hendak menyamanya. Jadi jangan juga cuma nyari orang yang sakit karena orang jahat juga, karena kita nggak tahu. Ada juga orang sakit ya karena kebodohan mereka juga, kolesterol atau apa ya, doain aja lah apa-apa. Ya. Doain aja gitu kan. Oke. Terakhir. Permasalahannya apa sumbernya? Bagaimana kita bisa share the gospel dengan kebaikan? Bagaimana kita bisa share the gospel dengan semuanya? Dibilang gini, yaitu Yesus dari Nazaret. Dibilang apa? Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, ya, authority and power. Dia yang berjalan kiri sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua yang dikuasai sebab Allah menyertai dia. Dibilang apa? Gaya hidup yang bergaul dengan Roh Kudus. Saya sekali lagi saya mau bilang begini. Ada Bapa dan Yesus di surga. Saya mau bilang Bapa dan Yesus di atas sana abder. Tapi siapa yang di sini bersama kamu? Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Banyak orang doa cuma Bapak. Saya nggak bilang itu salah, that's not wrong. Yesus, that's not wrong. Tapi banyak orang lupa, hey, the one who is living with us here bukan Bapa dan Yesus, karena mereka 3 pribadi. Berarti ada 3 yang satu, aduh itu, saya tunggal aja masih dibahas lagi. Holy Spirit, kamu harus kenal pribadi ini, namanya siapa? Holy Spirit. Karena bahkan Yesus setelah dia dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia. Bahkan Yesus pun harus
diurapi dengan Roh Kudus. Apalagi kita. Saya mau dorong anak-anak tolong mengenal Roh Kudus. Jangan cuma berdoa pada Bapa dan Yesus. Saya nggak suruh stop, tapi ajak satu pribadi lain yang kamu nggak pernah ngobrol. Satu buku Francis Chan bilang Roh Kudus adalah forgotten God, Allah yang dilupakan. Seringkali kita ingatnya Bapak Yesus gitu. Oke lah. Dia jangan lupa Roh Kudus. Saya lebih suka bicara dengan Roh Kudus in my daily life ya. Holy Spirit. Karena saya sangat percaya yang tinggal di dalam saya dan hidup bersama saya every single day is Holy Spirit. Penting banget untuk mengerti ini. Karena saya mau bilang gini, banyak orang yang mengakses. Saya takut ngomong ini, saya takut kamu salah ngerti, tapi saya butuh ngomong ini. Gimana saya ibaratkan ini? Oke. Botol aku mana? Botol aku yang masih ada. Botol aku penuh kan? Oh, saya ada. Haus. Terima kasih. Ini penuh. Oh iya. Anggap aja ini penuh ya. Ini penuh ya? Oh iya penuh. Kurang. Nggak diminum kan? Masa dilawan? Hah? Saya mau kasih ilustrasi nih tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Saya ibaratkan Bapa sebagai botol plastik ini, botolnya ya, dan Yesus sebagai tutup botolnya yang dibuka. Karena tanpa Yesus nggak ada akses kepada Bapa, harus dibuka. Walaupun kamu punya botolnya, kalau ini nggak kebuka. Tapi banyak orang senang dengan Bapa dan Yesus. Mereka punya botol, mereka punya aksesnya, tapi mereka nggak minum airnya. Dan airnya adalah Roh Kudus. Kamu mesti ngerti ini. Kenapa orang Kristen nggak punya power, nggak punya kuasa untuk usir setan dan lakukan semua yang saya sebut tadi? Karena kita cuma puas punya botol dan buka tutupnya doang. But we don't drink the water. Kita nggak minum air. Dan bagus kamu punya Bapa, bagus kamu punya Yesus, kamu buka aksesnya, it's good. Tapi kalau kamu nggak minum, kamu nggak akan punya power. Kamu harus akses satu lagi yang namanya Holy Spirit. Lagi apa? Holy Spirit. You drink the water. Karena 3 nomor 1. Saya selalu dorong orang Kristen untuk coba kenal Roh Kudus. Get in touch with the Holy Spirit. Drink the water. Katakan sama-sama, drink the water. Drink the water. Sekali lagi, drink the water. Amin. Kok Santo, saya udah lama jadi orang Kristen, berdoa juga, tapi nggak bisa usir setan. Saya malah yang diusir. Bukan karena kamu nggak ada salah dengan kamu, nggak ada salah dengan berdoa, tapi mungkin kamu nggak punya waternya aja. You just need the water. Be in touch with the Holy Spirit more, even more ya, lebih lagi melibatkan Roh Kudus. Itu aja yang saya mau bagikan. Hari ini nggak ada perjamuan kudus. Saya undang semua bangsa berdiri. Saya mau tutup dengan ini. Saya mau kita semua untuk tutup mata dan kalau kamu yang nggak pernah ngajak ngobrol Roh Kudus, kamu nggak pernah berdoa dengan Roh Kudus, saya mau minta kamu mulai tegur dia, sapa aja, hey Holy Spirit. Mulai intas. Hai Holy Spirit. Tutup mata semua, jaga saya. Kalau kamu nggak pernah intas dengan Holy Spirit, kamu mungkin selalu berdoa pada Bapa dan Yesus, tapi kamu nggak pernah be connect with the Holy Spirit. At least kamu sapa dia, Hai Holy Spirit. Sorry kalau aku selama ini nyuekin Holy Spirit atau nggak pernah seolah melupakan engkau. Be in touch, come on, be connect with Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Roh Kudus, ajar kami mengenalmu. Satu-satunya cara untuk memberitakan Injil pada dunia ini adalah Roh Kudus.
Kami gak punya option lain. Karena saat Pentakosta turun di langit-langit Yerusalem, para rasul mulai beritakan Injil dengan gagah berani, dengan disertai tanda-tanda dan mukjizat yang heran. Ajar kami mengakses itu, Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus, satu berdoa. Perkenalkan dirimu kepada putra-putrimu, buat mereka mengenalmu. Buat mereka mengenalmu secara pribadi. Terima kasih Bapak. Tuhan, aku berdoa kami bisa bergerak dalam misi. Kami bisa beritakan Injil pada banyak orang. Jangan berita kebaikan Tuhan, dengan melakukan kebaikan itu sendiri, dan juga dengan membawa jawaban bagi semua orang di dunia ini yang under the power of the devil. Pakai kami putra-putrimu jadi saksi. Thank you Holy Spirit. In Jesus name, sama-sama katakan amin. Amin. Nah, misi guys, pengumuman. Silakan. Doa persembahan aja, Rit. Oke, kita berdoa persembahan.